Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, kita sudah membahas yang namanya hadas, dimulai dari hadas kecil, hadas besar, dan cara mensucikannya sudah kita bahas semuanya. Dari wudhu sampai mandi pun kita sudah bahas, entah itu rukun, syarat sahnya dan syarat wajibnya sudah kita bahas. Maka pembahasan sekarang adalah najis. Najis itu berbeda dengan hadas, dan hadas itu berbeda dengan najis. Sedangkan hadas, kita mengetahui bahwasanya hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil, hadas besar. Untuk mensucikannya dengan wudhu dan mandi untuk hadas besar. Dan najis itu sangat berbeda dengan yang namanya hadas. Ya, karena memang najis di pembagiannya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis tingkatan ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis tingkatan sedang, dan yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis tingkatan yang berat. Maka pembagian najis di sini itu meliputi apa macam najis yang termasuk mukhaffafah, mutawassithah atau mughalladah, bagaimana cara mensucikan najis tersebut dari tingkatan ringan, sedang ataupun berat. Itu pembagiannya, fungsi dari pembagiannya tersebut. Dan pembagian najis di sini ini menurut madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karena memang mayoritas orang yang ada di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Maka kita mulai dari najis mutawassithah. Najis mukhaffafah maksud saya, maaf. Najis mukhaffafah atau najis tingkatan ringan. Najis tingkatan ringan ini contoh najisnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Ingat, syarat untuk menjadi najis mukhaffafah adalah 1. Kencing bayi laki-laki harus laki-laki, jadi perempuan tidak termasuk mukhaffafah, tapi masuk mutawassithah. Kencing bayi laki-laki, wajib laki-laki, dan belum berumur 2 tahun, dan tidak makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi syaratnya bayi laki-laki, tidak berumur 2 tahun, dan tidak makan apapun kecuali ASI. Tapi apabila ada seorang bayi laki-laki belum berumur 2 tahun tapi sudah makan yang lain selain ASI, contoh dikasih bubur, dikasih pisang, dan dikasih makanan yang lain, maka najis tersebut, kencingnya bukan beraknya, kencingnya ini termasuk najis mutawassithah, bukan lagi termasuk najis mukhaffafah, karena sudah makan selain ASI. Apabila tidak makan selain ASI tapi sudah lebih dari 2 tahun, tetap najisnya najis mutawassithah, karena sudah makan. Karena meskipun tidak makan selain ASI tapi umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Dan tahun di sini termasuk tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Bukan hitungan tahun Masehi tapi hitungan tahun Hijriyah, seperti itu. Dan cara mensucikan najis mukhaffafah tidak sama dengan cara mensucikan najis mutawassithah. Apabila najis mukhaffafah itu harus apabila terdapat kencing di suatu daerah, umpama kencing bayi laki-laki belum 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali ASI, maka ketika ada kencing tersebut, wajib cara mensucikannya adalah dengan cara dihilangkan dulu kencingnya. Ketika sudah kencingnya hilang semuanya, baru dengan cara memercikkan air secara merata kepada bagian yang terkena najis mukhaffafah. Maka tidak perlu disiram, tapi cukup dipercikkan saja dengan air area yang terkena najis dan sudah disucikan, dan sudah dihilangkan najisnya. Apabila masih belum hilang najisnya, kencingnya masih ada, maka tidak bisa dipercikkan dengan air, harus dihilangkan dulu, entah itu diusap atau entah itu dikasih pasir terlebih dahulu, baru dihilangkan, baru dipercikkan dengan air. Wajib dihilangkan dulu sebelum dipercikkan dengan air. Itu najis mukhaffafah. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis yang tingkatan sedang, dan najis ini itu paling umumnya, paling seringnya najis yang kita temui. Karena kenapa? Najis mutawassithah adalah najis yang paling sering kita temui.
Contoh, berak kita mutawasito, kencing kita mutawasito, muntah kita mutawasito, nanah mutawasito, berak dari hewan selain anjing dan babi mutawasito. Dan apapun itu selain mukhaffafah dan mughalladah, semuanya termasuk najis mutawasito. Maka najis ini paling sering kita temui, maka waspadalah dengan najis mutawasito. Dan memang najis yang paling sering kita temui setiap harinya. Dan cara mensucikan najis ini dibagi menjadi dua, karena najis mutawasito itu pun dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah najis hukmiyah, dan yang kedua adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang benda dan sifat-sifat najisnya sudah hilang. Jadi tidak ada sifat-sifat najis ini: satu, bau; dua, rasa; tiga, warna. Itu sifat-sifat najis. Dan najis hukmiyah adalah najis tingkatan mutawasitoh yang benda dan sifat-sifat najisnya sudah ada. Jadi tinggal tempat dan barangnya saja, tapi tidak terlihat itu najis, tapi kita mengetahui hukumnya najis. Makanya disebut najis hukmiyah. Apabila dengan najis hukmiyah yang tingkatan mutawasitoh, hanya cukup mensucikannya dengan cara mengalirkan air ke benda yang terkena najis atau bagian yang terkena najis. Mengalirkan dengan air yang suci mensucikan. Cukup dialirkan air saja, maka benda tersebut sudah suci apabila tidak ada benda atau sifat-sifat najisnya. Tapi apabila ada sifat dan benda najisnya, maka najis tersebut dihukumi najis ainiyah, yang mana benda dan sifat-sifat najisnya masih ada, entah itu aroma, rasa ataupun warna. Maka ketika masih ada aroma, rasa dan warnanya, maka wajib, ataupun bahkan najisnya masih ada, maka wajib sebelum disiram dengan air, maka wajib dijadikan najis hukmiyah dulu. Dihilangkan dulu najisnya, sifat-sifat dan benda najisnya dihilangkan dulu. Baru ketika sudah hilang semuanya, entah itu diusap dulu pakai kain atau ditaruh debu di atasnya, pasir di atasnya, ketika kering baru disapu dan yang lainnya. Maka ketika sudah kering tidak ada najisnya, baru bisa disiram. Artinya apa? Najis ainiyah wajib dijadikan najis hukmiyah dulu, baru disiram. Kalau tidak dijadikan najis hukmiyah dulu, umpama langsung diusap dengan kain basah, tidak disiram, tidak dialirkan dengan air, maka najisnya akan semakin besar. Karena najis itu hampir sama seperti listrik, karena bisa teraliri. Apabila ada barang-barang yang cair, itu najis bisa menyalur. Jadi apabila najisnya belum dihilangkan terlebih dahulu, maka ketika disiram, air yang mengaliri najis tersebut ikut menjadi air mutanajis atau air yang kejatuhan najis. Itu adalah tingkatan najis yang mutawasitoh. Sedangkan najis yang mughalladah mungkin kita akan membahasnya di lain waktu. Jadi mungkin hanya itu saja dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.